secara mental. Zamane panjenengan mlaku kecantol pager, sret, wah, suwek, nggih. Biasa mawon. Waduh, suwek, ya wis. Cah saiki kecantol pager langsung lain, nggih. Guys, aku kecantol pager, guys, ya. Iki pagere, guys. Iki kambingku suwek, guys. Zaman jenengan anake panas dirawat dhewe, ya. Ki carane parutke brambang diborehke. Zaman sakniki emak-emak zaman now, mamah muda, ya. Anake panas laporannya dengan status WA, ya. Guys, anakku panas diapake yo, guys, ya. Nek sing tanggung jawab ngono gone dokteran, Mbak, ketemu dokter kei obat, ya. Nek sing jawabane sak-sake diadusi wae, Mbak, ya kan, panas diadusi, okay. Makanya Ibu, Bapak rahimakumullah wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang saya hormati bapak-bapak sekolah SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta, Bapak dan Ibu guru, serta ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil. Pagi ini ibu-ibu kita bisa bersama-sama di Mushola Air Fahuli dalam kondisi sehat, semangat dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kenapa kok kita harus thalabul ilmi? Karena beban amanah bernama putra dan putri itu harus dibersamai dengan ilmu. Maka para ulama ngendiko, kebutuhan kita akan hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Menawi kula panjenengan sami ibu-ibu boten dahar, boten ngunjuk, lama-lama bisa mati. Luwe kehabisan cairan, bisa meninggal. Akan tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nggak dapat hidayah, kita ini sudah mati sebelum kita mati. Makanya mendidik anak butuh hidayah. Ibarat kita ini naik motor malam-malam nggak ada lampu, gimana ibu yang terjadi? Kita akan kena lubang, kita akan kena genangan air, kita bisa masuk jurang, kita bisa mendapat celaka karena nggak ada lampunya. Tetapi kalau seandainya kita naik motor di kegelapan malam, lampu motornya itu nyala, maka ibu bisa menghindar. Oh, depan ada lubang, saya lewat yang nggak ada lubang. Oh, depan ada batu besar, saya bisa lewat di jalan yang nggak ada batu besarnya. Oh, di depan ada truk yang berhenti, saya bisa menghindarinya. Itulah pentingnya kenapa kita butuh hidayah. Nah, duduk kayak gini nih Bu, meskipun cuma 1 jam, tapi penting buat kita. Kenapa? Karena al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apalagi mak-mak, naruh kunci aja seringnya lupa. Ndoko kacamata kan dhuwur digoleki, ya. Kacamata ning ndi Pak? Ya. Tapi gunane bathukmu no, astagfirullah, ya. Itu buktinya kita lupa, gampang salah. Apalagi sama anak. Nek pas mangkel, pas anyel, ya. Wanake dicekali, nganti pupune biru-biru. Ya. Mungkin bareng niku terus minta maaf. Maaf ya, Dek. Ibu hilaf, ya. Yo hilaf Bu, tapi pupuku biru-biru kabeh iki piye terusan, ya. Makanya kita butuh duduk seperti ini, butuh majelis seperti ini, ya. Kenapa? Agar diingatkan tugas seorang orang tua tidak cuma sekedar melahirkan anak saja,
Tugas seorang tua bukan hanya sekedar menafkahi anak saja, tapi tugas orang tua adalah mengantarkan anak yang merupakan titipan Allah, diantarkan untuk kenal agama, diantarkan untuk kenal Allahnya, diantarkan untuk bisa baca Quran, untuk bisa zikir, untuk bisa doa. Kenapa ibu-ibu? Karena kita nggak muda terus, kita nanti lama-lama juga tua. Edak-edak ulang tahun, seneng-seneng nyebul lilin, tapi janjane kan awal dhewe tambah tua ibu ya. Tapi karena ini kita berada di dunia tipu-tipu, ya, kita harus membahagiakan diri sendiri, karena pura-pura bahagia itu juga ada modalnya. Makanya kita butuh duduk seperti ini. Ibarat sekolah ini Bapak Ibu, sekolahnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama, tapi nanti rapotnya beda-beda. Pengajiannya bodoh bu, pengajian parenting Islami pembicaranya sama, saya ruangan yang kita pakai juga sama, musola Air Farudin, tapi apa? Nanti pulang itu hasilnya beda-beda. Ibu-ibu yang nggak teki perhatian, mendengarkan, mantuk-mantuk, ya. Doanya Robi Zidni ilma, Warzukni fahma. Itu beda dengan mungkin ibu-ibu yang datangnya sudah PW, posisi wena, cari senderan, ya. Sikilin selonjor tekuk sesuai geringingan, ya, dikebuki ngoten iki, nggih. Dongane kleru, bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Memulai TKI bojone piye? Mau nang SD Muhammad Dalur materine apa? Apik banget kok, Pak. Sampai aku turu, ya. Maka mahasiswa muslimah yang ingin kita sampaikan bahwa apa? Panjenengan ngikuti mboten? Ya. Wacana yang sekarang sedang viral, namanya child free. Ya. Ada namanya Mbak Gita, seorang anak muda yang baru menikah tinggal di Jerman, lalu mengatakan kami berdua memutuskan child free, tidak punya anak. Jadi kami pengen awet muda. Mbak Gita itu bilang salah satu kunci awet muda adalah tidak punya anak. Karena kalau punya anak harus tangi tengah wengi, anak rewel jaluk susu, ngompol, ya. Nek anake nangis bengi-bengi ngoten niku sing tangi jenengan sik napa bojone jenengan? Sing tangi bapake sik. Ya. Soale turune keganggu. Ya. Wah, anakku nangis. Baru bapaknya cari jenengan, bu, tangi, anaknya nangis kalau, ya, mungkin bapaknya turun, jenengan sing ngurusi anaknya, ya. Sekarang ada virus di kalangan anak muda nggak punya anak, karena kalau dihitung-hitung pakai matematika, pakai kalkulator, membesarkan anak dari mulai jenengan hamil sampai kelas 1 SMP, dihitung-hitung pakai kalkulator, satu anak menghabiskan anggaran 3 miliar. Makanya banyak anak muda ngitung-ngitung, wah kita pengen rabi anak wae, ya. Biar nanti kalau keriput-keriput di wajah bisa disuntik pakai botox, ya. Itu mriki botox niku dipangan, nggih. Botox melanding, botox urang. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, kita nggak punya pikiran kayak gitu. Biar jenengan nikah mau hitung-hitungan, sebenarnya dibujui biayanya semene nggak ada. Bapak-bapak juga nggak ngitung ketika menikah panjenengan. Bismillah niat ingsun ibadah menikah, masalah engko biaya kaya apa serahkan sama Allah. Makanya kalau tadi ustadzah kita mengatakan, Bu, di sini tuh biaya terjangkau. Saya sudah punya anak 3. Anak saya yang paling gede sudah SMA kelas 12. Sebentar lagi mau kuliah. Yang saya alami, ketika anak itu mau sekolah, insya Allah Allah akan sediakan biayanya. Asalkan apa? Kita tidak putus doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kita ini siapa tuh, Bu? Kita ini lemah. Orang kita itu misalnya cuma naruh dagangan. Kita nggak bisa maksa orang beli dagangan kita. Tapi siapa yang menggerakkan hati seorang hamba untuk membeli dagangan kita? Allah. Makanya the power of doa kita nggak boleh meremehkan. Pernah satu ketika ibu-ibu, ini kita cerita saja. Ada seorang syekh
ngisi di Mekah. Ketika dia ngisi pengajian, datang seorang jamaah bilang, "Syekh, di sini ada seorang tentara, Syekh." Ya. Mana tentaranya? "Bapak silakan berdiri." Tentaranya berdiri. "Bapak tugasnya di mana?" Tentaranya itu bilang, "Tugas saya bergelayutan di dinding Ka'bah, jaga Hajar Aswad." Sing paling seneng ngambung Hajar Aswad itu kebanyakan jamaah Indonesia. Karena jamaah Indonesia ini memang unik-unik. Ada yang megang Ka'bah itu cuma pengen ngambil benangnya, ya. Benangnya copoti, digomule, digawe jimat, ya. Padahal itu nggak ada manfaat. Ya. Ada cerita apa ketika Anda tugas di sana? Masya Allah, 15 tahun yang lalu, Ustaz, ada seorang laki-laki Tunisia, wajahnya kulitnya gelap, doa sama Allah, "Ya Allah, yang lain punya anak, ya Allah, saudara-saudara saya punya momongan, ya Allah, saudara-saudara saya punya anak, ya Allah, kok saya tidak? Saya sudah berobat ke sana kemari, sudah makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, tapi saya belum punya anak. Ya Allah, saya minta anak, ya Allah." Lalu orang ini pergi, Bapak Ibu. Tentaranya ini ingat betul wajah orang yang doa tadi, suara orang yang doa tadi. 15 tahun kemudian dia datang lagi umroh, doa di depan Hajar Aswad dengan suara yang sama, dengan wajah yang sama, tapi doanya beda. Dia doa apa? "Ya Allah, tidaklah anak saya ini mendatangkan kebahagiaan kepada kami, kecuali dia cuma datangin masalah saja, bikin kami malu, bikin kami itu menderita, gelisah, sedih. Maka ya Allah, ambil nyawa anak saya, ya Allah." Doanya pengen anaknya mati. Tentara itu langsung melompat dari tempatnya, ditarik bapak ini keluar dari putaran tawaf. Dibilangin, "Hei, kamu tadi doa apa di hadapan Hajar Aswad? Bukankah kamu yang 15 tahun yang lalu minta kepada Allah hadirnya seorang anak? Tapi kenapa setelah 15 tahun berselang kamu malah minta anakmu dimatikan sama Allah? Sana, balik ke Hajar Aswad, doa agar Allah memberikan hidayah kepada anakmu." Akhirnya dia doa lagi, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian setahun berikutnya dia umroh lagi, dia cari tentara itu lagi, dia bawa anaknya, "Pak tentara, ini anak saya." Tentaranya kaget. Dia langsung nanya kepada anak itu, "Mas, kamu kok bisa umroh? Gimana ceritanya?" "Pada saat bapak saya umroh, di jam yang sama, ketika bapak saya doa di depan Hajar Aswad, ya Allah berilah hidayah kepada anak saya, tiba-tiba di jam yang sama saya di rumah kepengen banget pergi ke masjid, kepengen banget sholat, kepengen banget menjadi pribadi yang lebih baik." Ini loh Bapak Ibu, kekuatan doa. Makanya ini judulnya bagus, Smart Children from the Best Parents. Anak-anak itu tumbuh dari siapa? Dari bapak ibu yang hebat. Hebat ini bukan kemudian kita harus punya titel S1, S2, S3, profesor, doktor, tidak. Karena kita dapati, Masya Allah, lulusan terbaik UNS itu bapaknya cuma supir beca, lulusan terbaik UGM itu bapaknya cuma seorang tambal ban. Tapi kekuatan doa yang tidak boleh diremehkan. Makanya ibu-ibu, kalau seandainya tadi ibu guru menawarkan kepada panjenengan sekolah SD Muhammadiyah 2 Kauman yang sudah 85 tahun berdiri, umur saya 43, saya lulus dari sini sekitar 95. Dulu saya sekolah di sini, disekolahkan bapak ibu saya. Ibu saya kerjanya di Klewer. Habis pulang dari sini saya jalan kaki ke Klewer, ya. Saya masih ingat kalau pulang sekolah mesti tukok kesuk kok panas karo tempe bacem, ya. Sampai sekarang masih ingat, ya. Saya di sini belajar drum band, saya di sini belajar agama, saya di sini diasuh oleh para pendidik-pendidik yang luar biasa. Di saat SD itu belum nongol, belum muncul, SD Muhammadiyah 2 ini sudah ada, ibu-ibu. Di saat SD yang hari ini muncul dengan gedung-gedungnya, dengan segala macam metodenya, SD ini sudah ada. Makanya kadang ketika panjenengan nanti nanya, "Bu, di sini masuk harga berapa?"
disebutkan sekian digit, jenengan langsung bilang, waduh, kok semono ya? Ketok aku ora mampu. Ya. Jangan bilang kayak gitu dulu. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang saya nggak mampu, Allah akan mengamini kamu nggak mampu. Persis ketika kita umroh, ketika kita haji. Lah misalnya panjenengan umroh haji bilang, wah sikilku ini neng Solo ya, kudu mlaku ngiteri klewer koyo ngene rasane, ya. Senat senut ora kabeh. Anggo nek ngiteri tawaf ya ping 7 ya. Sa'i sofa marwah ping 7. Paling aku ra kuat. Jenengan kan dikaten di sana ijabah, jenengan ra kuat. Pesen kursi roda 200 real, sak real 5.000 berarti nyewone sak juta. Ya. Tapi kalau panjenengan bismillah, Bu, di SD Muhammadiyah 2 Kauman masuk berapa? Sekian juta, Bu. Bismillah saya bisa. Pengawai di tuku NMAX iso. NMAX niku dene pinten? 29 juta, ya. Tulisannya gede banget, cukup dengan DP 3 juta Anda bawa NMAX baru. Yo direwangi, Bu, mangagur lawe sego sambel, ya. Angger oleh gaji lebokke tulisannya tabungan NMAX, ya. Rela tidak pakai baju baru, ya. Mendadino dimingi-mingi karo koncone ning status WA. Buruan guys, ya. Mumpung 50% guys, ya. Jenengan mulai nek buka status WA koncone akeh-akeh istighfar Bu nggih, ya. Astagfirullah sing banter bojone gen krungu, ya. Monggo to mah bola-bali kok istighfar wae. Iki lho Pak, ape-ape aku ra ndedet. Niku sindiran halus ngoten niku, nggih. Kita tuh bisa beli HP iPhone Pro Max 12 ya, harga 12 juta 13 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kredit ya. Bisa loh ya. Buat apa? Buat modal sosial. Jenengan acara kayak gini ya, keluarin HP-nya, yang lain mungkin kayak punya saya, mereknya merek Cina, kena keringet luntur ya kan. Merekmu apa Pak? Enggak tahu ini, luntur gini ya. Tapi jenengan ngeluarin apelnya kerowak ya. Foto kayak gini cekrek, orang lihat, wah Mbak Ejos tenan nih HP ini iPhone Pro Max ya. Bening kayak sayur ya. Foto ini ya. Buat apa? Buat modal sosial. Meskipun renek paketane ora masalah, sing penting iPhone. Ya. iPhone jalure tetringan tok ya. Ini mending HP Cina tapi paketnya kebak. Ya. Kita bisa Bu ya. Beli tas mahal bisa. Apalagi kalau ibu-ibu kumpul di PKK, ada orang presentasi panci presto ya. Monggo ibu-ibu panci presto harga 1,5 juta bisa dicicil selama 1 tahun bagi 12 ya. Bu, kredit itu satu pintu kredit akan membuka pintu-pintu kredit yang lain. Apa jenengan orang pun kepingin panci tok, mesti ya kepingin kompore barang ya. Kompore apik lho, kok isisan wae ya kan. Akhirnya sekarang itu banyak anak muda sudah kena pinjol. Mahasiswa UNS itu berapa ya sudah kena pinjol? Karena kredit itu enak. Utang itu seperti nemu duit, nek ditagih koyo kelangan duit. Makanya kenapa kalau kita sama rumah bisa, sama motor bisa, sama mobil bisa, sama HP bisa, tapi kenapa untuk pendidikan anak kita nggak bisa? Nanti kalau mau hitung-hitungan silakan hitung-hitungan sama sekolah. Bu, kok mahal ya? Monggo Bu. Kita rinci pos pembiayaannya. Ya. Nanti akan masuk akal ketemu angka sekian. Ya. Soalnya kadang-kadang kita sebagai orang tua itu nontonnya jeleger awale, semono ya. Padahal kalau anak itu jenengan bayangke 2 tahun pandemi, neng omah tok itu berapa biaya yang panjenengan tok ke? Tek. Bakso mah, yo ya, bakso. Mah tengku luwe mah, gaimi mah, yo. Nek ndoke mah ono. Mungkin melu jenengan mlaku delok ya. Ning Indomaret jenengan go pengen tuku air mineral, anake pas bayar ning kasir gulung kuming jaluk Kinder Joy, ya. Iki go 3.000 Bu, Kinder Joy 15.000. Isine sak upil jenengan sak Kinder Joy berarti, ya. Makanya kalau kita hitung uang yang untuk sekolah itu gak seberapa sebenarnya dengan fasilitas yang didapatkan.
Jenengan di sini ada tadi karawitan, ada tadi musik kreatif. Coba jenengan undang guru privat aja ke rumah. Anak saya itu yang nomor 3 masih TK. Ngundang guru privat, ya biasalah kita orang tua nyarinya pasti yang murah. Mbaknya datang ke rumah sekali datang berapa? Saya cuma 25.000 Pak. Ternyata mahasiswa turun iso ngajar. Sama anak saya cerewet ya, karu-karuan. Dia itu termasuk sanguin sempurna, sukanya ngomong, ekspresif. Malah gurunya yang diajari kalau anak saya. Ya. Anu tak urus, tadi tak urus, aku tak urus, ceritani opo wae, saya intip dari jendela, walah, iki malah mbak yang diajari anakku, ya, tak bayar 20.000. Kita mau berapa Bu ngundang orang? Saya nerbitin buku, saya ini penulis sekaligus penerbit. Nerbitin buku, judulnya apa? Mencetak Habib Cilik. 2014 ada Habib Cilik namanya Musa, orang luar Jawa. Bapaknya itu kerja terus mundur, resign. Kerjanya itu menyuling getah karet. Jadi di pohon karet, hutan, dia ngambilin karet. Ibunya di rumah. Karena dia pengen anaknya ini bagus di Quran kayak adik kita tadi. Itu bapaknya mundur dari pekerjaan. Wes aku total didik anak. Ibu tahu tidak, jam 3 pagi anak itu sudah dibangunin sama bapaknya. Ayo bangun, murojaah. Ngapal Quran jam 3 pagi. Nanti setelah itu dibawa ke subuhan. Setelah subuhan makan, mandi, sekolahnya di sekolah negeri. Ya, pulangnya cuma jam berapa? Tapi dia ngundang guru les itu sehari bisa 3. Pada asar guru Quran, pada maghrib guru tahsin, pada isya guru tafsir. Sehari 3 guru. Panjenengan bayangkan aja berapa ongkos yang kita keluarkan. Tapi kalau kita keluarkan untuk sekolah, ya, satu anak bisa ikut beberapa ekstrakurikuler. Ya. Panjenengan ibaratnya, mohon maaf ya, karena sekarang itu ibu-ibu kan sukanya mikirnya simpel. Pak, ada sekolah yang sampai sore enggak? Loh kenapa Bu? Saya kerja, suami saya kerja. Ya. Kalau anak saya pulang siang-siang di rumah nggak ada temennya. Ya. Loh, di sini adanya sampai jam 2 Bu. Tambah aja Pak pelajaran, iso sampai maghrib lah, ya kan? Biasanya tinggal jemput, ya kan? Ya. Ada orang yang sampai sesimpel itu mikirnya. Ya karena kita sekarang berada di dunia pragmatis. Makanya mahasiswa muslimin, doa ibu-ibu. Ya. Jangan remehkan doa. Ya. Ada seseorang di saat waktu itu Imam Ahmad bin Hambal datang ke satu kampung, tidak ada niat kerja, tidak ada niat ibadah, tidak ada niat dakwah. Tapi hatinya ini pengen banget pergi ke kampung itu. Dia sholat, dia mau tidur di masjid nggak boleh. Sama seorang bapak ditarik, Pak tidur di rumah saya saja. Akhirnya beliau mau tidur di rumah bapak itu. Apa yang terjadi ibu-ibu? Bapak itu ngadon roti karena dia orang yang bikin roti. Mulutnya ini nggak berhenti istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Langsung Imam Ahmad nanya, Pak, Anda istighfar kayak gini sejak kapan? Sejak umur saya 25 tahun sampai sekarang umur saya 75 tahun. Efeknya apa Pak terhadap panjenengan? Masya Allah, hampir semua doa saya dikabulkan Allah, kecuali satu belum dikabulkan Allah. Apa? Saya doa agar saya bisa bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Sampai detik ini belum dikabulkan sama Allah. Imam Ahmad nangis Bu. Bapak tahu nggak Pak? Saya dari rumah itu pergi ke kampung panjenengan nggak ada niat apa-apa. Tapi hati saya tuh pengen ke sini. Ternyata ini cara Allah untuk mengabulkan doa panjenengan. Saya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau selama ini doa kita tertahan, dungo ya Allah, rezeki lancar ya Allah, tapi nggak lancar-lancar. Ya. Karena apa? Bisa jadi kita kurang istighfar. Mungkin ada dosa-dosa yang belum diampuni karena kita belum minta ampun. Dosa sama suami, awake dhewe niku nek karo wong liya niku iso lembur banget. Nggih. Betul enggak? Panjenengan jualan kuliner. Bikinin soto pelanggan, Pak. Dari nopo? Soto Mbak karo teh panas. Inji, ya. Bikinin soto karo monggo Pak, silahkan dimakan. Jenengan gitu enggak sama suami ketika di rumah? Ya.
Bu, maem bu, maem meneh wong gaere kok maem ya. Wantesan wetenge gede semono ya kan. Makanya kita kadang sama orang itu lembut, tapi sama keluarga sendiri kuala. Sama anak orang ya. Kita nggak sengaja nginjek kakinya, dek maaf ya, tante nggak sengaja, oh sakit ya, wah masya Allah sampai kayak gini, maaf loh ya, ini tante kasih uang ya, jangan nangis ya, sama anak sendiri ya, kita sikile, mulane dek, ndokok sikil udah sak-sae ya, kepidak sama mamah toh ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, mendidik anak itu nggak cukup pakai keahlian, tapi harus dengan doa sama Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Nah, tema ini mahasiswa muslimin menunjukkan apa? Bahwa teladan itu sangat penting. Orang barat mengatakan begini, if you talk to me, I will forget. Nah, jenengan cuma kasih nasihat saja, anak-anak akan lupa. Kak, kamu itu ya kak, jadi anak yang nomor pertama itu kalau mandi anduknya ditaruh di tempatnya. Okay. Kalau disuruh sholat yang cepat. Ya. Hampir semua kelas parenting yang saya temui, kesusahan ibu-ibu itu adalah apa? Ketika nyuruh anaknya sholat. Kak sholat, mama aja duluan. Ya. Aku sholatnya cepet kok, mama sholatnya lama. Ya. Kak sholat, bentar mah, aku tak sholat di belakang, mama sholat di depan. Susah. Apalagi kalau suami kita nggak jadi teladan. Kak, ya mah, sholat di masjid. Lah itu papa nggak sholat. Jadi pripun? Papa kan sudah besar, ya. Susah. Anak kita itu Gen Z bu. Renat Kasal itu menyebutnya anak-anak generasi strawberry generation. Apa itu? Pinter-pinter, otaknya bagus-bagus ya. Mainannya ya, HP ini jenengan itu ya. Dia bisa nginstal sendiri ya. Padahal jenengan ramudeng ya. Bisa nonton YouTube dewe, panjenengan ya ramudeng iki YouTube opo ya. Bisa nginstal game sendiri, Roblox itu anak-anak sudah paham ya. Kemudian tokoh-tokoh kartun yang panjenengan nggak kenal, mereka kenal. Lagu-lagu yang panjenengan nggak hafal, mereka hafal. Cah TK lagu ini I see your monster, I see your pain. Ya, biyen TK itu balonku ada 5 ya. Sekarang pakai bahasa Inggris. Pinter-pinter anak kita. Cuma apa? Anak kita itu gampang kena mental. Sengeni sidik, beneran mlebu kamar, lawangnya ditutup. Dikunci sekonjero. Cah cilik TK aja bisa ngambek kayak gitu, apalagi mboke ya. Mboke nesu karo Pak aku nesu, lawange banting duet tujokno kayu jati ya. Ini misalnya seng ambiarkan di ini ya kan. Makanya if you talk to me I will forget. Kalau cuma dinasihati saya lupa bu. If you show me I will remember. Tapi kalau dicontohin saya akan ingat. Kak, kalau makan jangan mubadir. Lihat punya mama nih, bersih ya, nasinya sudah nggak ada, sayurnya sudah nggak ada semua, mama bersih. Kakak itu masih banyak itu sayurnya. Ya ma, lihat mamanya gimana. Makanya kalau di sekolah sama bapak ibu guru, anak-anak makan pakai tangan kanan, harus duduk. Ya. Pulang ke rumah, jenengan goreng tempe ya, karo ngadeg sing tengen nyekel erok-erok, sing diwa nyekel tempe ya. Enak mah, ya banget enggak ya. Mah, kata ustazah kalau makan harus duduk pakai tangan kanan loh mah ya. Ya, besok ya kan ya. Lah saya kemarin ngisi di sebuah SD Bapak Ibu. Prabalik, persiapan balik ya. Anak-anak kelas 5 cowok semua. Anak-anak sekalian, sebelum kalian remaja, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya main lato-lato ya. Cah cilik ngarep dhewe malah ngacung, Pak ya. Tapi yang main lato-lato bukan saya itu Pak, tapi bapak saya ya. Terus piye?
Saya ngomong sama anaknya malah sing dilapor ke bapak. Ya. Makanya jadi orang tua itu tidak semudah melahirkan anak tok, membiayainya tok, tapi apa? Semua yang kita kerjakan itu dilihat sama anak kita. Ya. Maka kalau panjenengan boleh dapati suami masih suka ngegame, ketoknya gede, tua, jenggotan, brewoken, tapi yang nyekel HP ngegame. Wis topah-pah ning arep anake lho ngegame wae. Itu nanti dilihat sama anaknya. Ibu-ibu kalau tangi turu ya, di atas kasur pegang HP sambil scroll Shopee ya, nanti dilihat sama anaknya juga. Maka if you show me, I will not forget. Kalau Anda tunjukkan sama saya tidak lupa. Kemudian yang ketiga, if you ask me to do it together, I will not forget forever. Kalau kamu ajak saya melakukannya bersama-sama, saya tidak akan lupa selama-lamanya. Makanya dekatkan anak cowok kepada bapaknya. Pak, kalau ke masjid anaknya diajak, Pak. Ambil tangan anak, ayo nak kita ke masjid. Ibu-ibu kalau sekarang bapak itu jarang ke masjid, coba didiskusikan. Karena bapak itu role model untuk anaknya. Pak, aku tak ngomong untuk serius. Apa mah? Dengarin yang ngomong serius. Papa ibu neng masjid. Ojo nih Jumatan tok. Ya 5 waktu lho Pak neng masjid. Jawabane papa ibu pripun? Lho, aku alhamdulillah lho Mak gelem Jumatan. Tonggoku lho jenenge Muhammad, ora tau Jumatan. Kowe kudune wis seneng aku gelem Jumatan. Makanya Bapak Ibu, pendidikan anak itu adalah examples, contoh. Maka tahanlah diri, bikinlah peraturan. Saya tahu Bapak Ibu, kita itu nggak bisa lepas dari ini. Apalagi panjenengan ibu-ibu, untuk menyambung hidup, nambah penghasilan rumah tangga, harus jualan online. Sampai-sampai ibu-ibu itu kalau jualan online nggak pakai waktu. Ya, tengah malam jam 1, ono sing japri ting. Mbak, kerudunge sing warnane ijo regane piro? Ya. Jam 1 bengi lho, nggih. Dijawab, ya sing kuwi swidak 5, Mbak. Ya. Nek tuku telu 50.000, ya. Sampai suaminya itu kaget ya, ngelilir set, wih. Wajah bojone bercahaya, Bu. Ya. Lampu kamare dipateni, lampu HP-ne nyorot, ya. Sampai tengok karo ustadz, Ustadz, istri saya itu amalannya apa ya? Kok tengah malam wajahnya bercahaya? Dodolan layar nih gue jam 5 tutup. Dodolan yang sar gede dan sar legi itu ada tutupnya. Kenapa dodolan online nggak ada tutupnya? Ya. Saya tahu Bu, ya. Tapi itu apa? Example buat anak kita. Anak kita lihat loh, mamaku gue neng omah ceklane HP. Loh, papaku gue ceklane yo HP. Ya. Loh, kakakku, loh, adikku semuanya ceklane HP. Ya. Makanya kemarin ada survei dari tirto.id. Anak remaja kebiasaannya ke HP minimal 5 jam, maksimal 24 jam. Makanya anak sekarang itu lebih lemah secara mental. Zamannya panjenengan mlaku kecantol pager, sret, wah, suwek, nggih. Biasa mawon. Waduh suwek ya wis. Cah saiki kecantol pager langsung lain, nggih. Guys, aku kecantol pager guys, ya. Iki pagernya guys, iki kambingku suwek guys. Zaman jenengan, anaknya panas, dirawat dewe, ya. Bicarane, parut ke berambang, diboreh ke. Zaman saat ini, emak-emak zaman now, Mahmud, mamah muda, ya. Anaknya panas, laporannya dengan status WA. Guys, anakku panas dia pakai yo guys, ya. Nek sing tanggung jawab ngono, golek dokteran Mbak, ketemu dokter kei obat, ya. Nek sing jawabane sak-sake diadusi wae Mbak, ya kan. Panas diadusi, okay. Makanya Ibu, Bapak rahimakumullah, menjadi teladan itu susah. Karena kita harus melawan hawa nafsu kita. Nanti Anda akan diprotes sama anaknya. Maka anak itu kadang-kadang menjadi guru tanpa sengaja. Dek, mau kamu itu mandi kalau pagi,
biar nggak kecut. Mama kan seneng kalau anaknya itu wangi. Lah mama apa udah mandi? Wah, ketampar. Ya mama kan bisa nanti. Ya, aku juga bisa nanti no. Ya, susah. Mau melawan omongan argumen anak itu susah karena mereka polos dan tidak punya rasa pekewo kalau nanya. Ya. Dengan ngobrol di depan anaknya, seng ya, mah, mbok sikatan mah, astagfirullah, ya kan? Biasanya ngomong karo kancane nek sing protes anake dhewe langsung protes. Mama ini aku sikatan tapi ora tahu sikatan. Kena. Ya. Makanya mahasiswa muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini proses panjang ibu nggih. Anak 1, anak 2, anak 3 nggak bisa dibanding-bandingkan. Dan anak-anak sekarang mentalnya gampang kena. Ya. Berapa banyak sekarang dimasukkan pesantren, dipekso-pekso, akhirnya keluar, ya. Hilang. Telah hilang anak kami, terakhir pakai kerudung biru, baju kayak gini, meninggalkan pesantren tanpa izin. Ya. Jadi anak itu memang hari ini harus betul-betul diberi contoh. Ya. Ini loh mama harus sekuat ini. Jadi seorang perempuan, kamu besok kalau kayak mama harus lebih kuat lagi. Ya mah. Ya. Tapi anak tidak suka dibanding-bandingkan. Jadi dengan ngambil raport, kamu itu kakak nilai kayak gini, mau kayak anaknya temennya mama itu loh, nilainya bagus. Ya wis, kapan-kapan gantian ya mah. Aku dari mama dari aku. Ya. Coba PR ku garapen mah. Ya. Pasti kita pusing. Ya. Makanya doa ibu-ibu, bapak-bapak, ya, doa itu senjatanya kaum mukminin. Jenengan nitih motor doa sama Allah. Dan doa itu butuh yakin. Ya Allah. Jadi kalau anak hamba anak yang solihah ya Allah, yakin. Jangan ya Allah. Jadikan anak hamba anak yang solihah ya Allah. Tapi kira-kira bisa nggak ya Allah? Ya jangan gitu. Dan every child was born unique. Setiap anak itu lahir dengan keunikan masing-masing. Makanya kenapa SD Muhammadiyah 2 ini memberikan laluan, memberikan fasilitas. Karena bisa jadi bu, anak kita itu pintar matematika, jago, hitung-hitungan oke. Tapi kalau seni dia nggak bagus. Kon bermusik ora iso, kon melukis ora iso. Tapi bisa jadi kebalikannya. Anak kita itu kalau ulangan matematika mesti sambati pusing, ya. Awalnya panas 38 derajat Celcius, kehilangan indera penciuman, wah COVID tinggi, ya kan? Tapi nek kon bermusik rasa dikongkon, kon gambar rasa dikongkon. Makanya cari sekolah yang memfasilitasi otak kiri dan otak kanan, ya. Karena anak kita itu berbeda. Maka saya anak 3 perempuan semua, kelas 12, kelas 11, umur 5 tahun. Ya mungkin istri saya itu agak strict ya, agak keras. Tapi saya ngimbangi sebagai suaminya. Karena kalau dua-duanya keras, nanti anak kita bingung. Ya. Mboknya keras, sidik-sidik dihukum, Pak ayo keras. Nanti anak mencari perlindungan di luar. Neng kancani, neng cakruan, dikei rokok, dikei minuman keras. Nanti dia kehilangan tempat nyamannya. Makanya panjenengan di rumah berbagi peran. Ya. Nek pas jenengan sing nesu, bapaknya ya ngelerem-ngelerem ke anti. Ya. Tapi caranya ada bu. Ya. Jangan sampai jenengan nesu-nesu. Bocah cilik kandhane mamae ngeyel, mamae ora seneng dhe anak ra gelem salat kaya ngono kuwi. Kowe apa gelem kena neraka, Mamah ra pengin kowe mlebu neraka. Bocah kandhane ini angel. Ibu-ibu kan kosakatanya banyak ya. Kalau marah itu bisa keluar 20.000 kata, ya. Dan itu mandeke angel, ngenteni bensin entek, ya. Lah bapak nggak usah ikut-ikutan, bapak diem aja, ya. Tapi jangan membela anak. Engko tambah jenengan marah. Pak itu ya ngono, anake ra gelem salat tekne wae malah dibelo-belo iki karepe piye? Nggih. Bapak diam aja. Nanti kalau ibu sudah agak tenang, ibu pergi. Ya wis, aku tani pasar sih, awas ya. Nek aku mulai kowe rong salat, tak pukul. Ya. Ibu pergi. Bapaknya jangan bilang,
Surapopo nduk sing sabar. Mbokmu ya pun kuwi. Ya, jangan kayak gini ya. Itu berarti menusuk itu dari belakang. Ya. Kowe nek ngadepi mbokmu tenang hatimu, gen kayak sing baterene, ngene baterene entek ya. Nak meneng dhewe ya. Tapi bilangin, "Nduk, ibumu bener. Salatmu sing lempeng. Bapak karo ibu iku karepe karo kowe gur pengin kowe salat sing rajin. Bijimu matematika papat ora apa-apa lah, ya ibarate. Bijimu bahasa Indonesia, bahasa Inggris elek ora apa-apa. Sing penting nek anek krungu adzan, kowe langsung salat. Bapak karo ibumu seneng. Atau sebaliknya, kalau misalnya suami panjenengan termasuk pribadi yang ringan tangan, ya. Wanake celuk ora krungu, plak ya. Plak ya. Mohon maaf Bu, karena tadi saya bilang strawberry generation, hari ini isu-isu tentang luka batin itu mengemuka. Anak-anak yang sering belajar di masa kecilnya, nanti di masa dewasa dia menjadi pribadi yang introvert, tidak punya rasa percaya diri, takut, jireh, pemalu. Ada panggung kayak di bawah itu nggak berani tampil. Kenapa? Di rumah tidak pernah dibesarkan hatinya. Makanya seburuk-buruk apapun anak kita, sediakan pelukan yang hangat untuk membesarkan jiwanya, merasa diterima, merasa dibanggakan. Kei buku gambar, kei pastel, gambar bola rumput. Dan dengan pribadi yang pelit ujian, bukan taruh kotak, harus pakai buku gambar, kei pastel, gambar bola rumput, kayak dia aja. Warna logo bandir kok anak langsung sisa aku yang datang. Tapi kalau dengan saya bilang, Masya Allah, lukisan anakku ya Allah, cuma dia yang tahu ya. Kalau kelompok bagus ya, tambahlah pelukan hidupmu ya kan. Karena kita tuh nggak tahu anak kita tuh menyimpan bakat apa. Di sini ada musik kreatif tadi. Ya. Sekarang kita butuh seniman-seniman yang membuat lirik-lirik musik itu yang mengajak kepada Allah dan Rasul. MAR, MZ, Madinah, 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 Turki, Madinah, Madinah. Seperti itu toh. Yang nyanyikan anak kecil jadi bagus. Itu bisa dimulai yang bagus. Insya Allah itu lagu bagus kalau dengar kita minta. Apa balik? Insya Allah. Apa tuh? Insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah ada jalannya. Apa maksudnya? Itu bagus. Yang pada kita kecil-kecil. Yang perumahan di kampung atau boneka itu gede-gede sedikit toksi untuk menjaga bagaimana mereka. Maka kita ini adalah berlomba untuk memberikan konten-konten terhadap media sosial anak-anak kita. Kebayang Bu, kalau di benihnya ini fondasinya sudah bagus, kenal dengan sesuatu yang dia suka. Kita ini sebenarnya orang tua yang mengantarkan mereka untuk bertemu kepada titik suksesnya saja. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Wong kita ini menjadi orang tua karena dipilih Allah. Dari rahim panjenengan, benih saluran panjenengan dibuai sama suami, lahirlah seorang anak. Apa kita ini berkuasa dalam hati anak kita? Tidak sama sekali. Jangankan kita itu orang biasa saja, sekolah agama ya orang, lembaga pesantren ya orang. Sedangkan para nabi saja, nabi itu bukan kaleng-kaleng, nabi itu kalian. Kurang soleh apa beliau? Tapi ternyata istri dan anaknya membangkang dari Allah. Nabi. Dan kita yang bukan nabi, orang biasa-biasa saja, kadang-kadang terlalu pede dengan diri kita bahwa kita bisa
mendidik anak-anak kita. Makanya pertama, jadilah role model, jadilah teladan. Kalau panjenengan mau ngomong, ingat tuh ada anak saya. Kalau panjenengan mau bersikap, ingat ada anak saya. Panjenengan main Facebook, ingat anaknya bisa nonton konten kamu. Apalagi sekarang eranya era pragmatisme, orang cari cuan, sing penting cuan, nggak peduli caranya bagaimana. Ada mama pakai daster, jodoh-jodoh ini ngarep TikTok, dapat cuan, tapi anaknya kan lihat, wah ibu, maka kalau perbuatan kayak ini seharusnya harus dipikirkan. Boleh nanti malam menghimbau balik suami, Pak, misalnya terkait HP ini kafe sama dilumpuki lembaga paspor, pokoknya dulu lemari, terus kita ngaji bareng lagi, Pak. Wah, ide yang bagus kan? Tapi kayaknya aku rasa, Pak. Karena aku kalau HP ketagihan. Kadang buju-buju dengan suami-suami panjenengan itu ke WC aja loh, ya. HP-nya kita ngomong lupa WC bawa HP, HP ini di password, ya. Buka angel bahkan ini passwordnya mau Pak, ojo, ini privacy. Lalu dengan suruh buka chatting ini boleh dibuang HP. Ini jadi satu sok, tapi janji dibunyi. Assalamualaikum Mas, satu ya. Satu sok janji dibunyi Assalamualaikum Mas. Jangan lupa doakan aku. Satu sok lagi, ya. Ayo dengan telepon. Halo, mereka dari cewek. Halo, ini Mas Santos saya. Makanya Bapak Ibu yang Allah teladan itu penting. Orang kalau dia berbuat baik akan diberi yang baik sama Allah. Tapi kalau orang berbuat buruk, dia akan diberi keburukan sama Allah. Maka menurut ibu-ibu memobilisasi rojak. Rojak itu termasuk 4 bulan haram di dalam Islam. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rojak. Rojak kata para ulama adalah bulan untuk menanam, Sya'ban untuk mengairi, Ramadan untuk panen. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa panen kalau tidak pernah menanam. Tidak mungkin seseorang bisa panen kalau tidak pernah mengairi. Wajah menanam mengairi saja kadang-kadang tidak panen. Maka ibu-ibu yang biasanya kalau lebaran suka bikin baju kapelan, bagian sakrah, Mbak Wongso atau siapa tidak, itu sibuknya sekarang saja. Mukul-mukul, milik-milik kami itu bisa ini mau. Jangan sampai orang tua tidak biarkan liane taburan, jadikan malah leburan. Jadi sampai jam 7 cuma ajar untuk riolo di belakang foto. Makanya manfaatkan ibu-ibu, ini momentum terbaik. Ayah harus bisa menjadi tukang gambar. Omanya bergambar oleh opo. Anaknya harus dididik seperti apa. Ada anak yang bagus di otaknya, maka jadikan dia ulama. Apalagi Quran pintar, belajar agama bisa, bahasa Arab oke. Tapi mungkin anak kita itu ada yang cenderungnya kepada motorik, ya. Fisiknya bagus, juara lari dengan dulu, bukan lari dari kenyataan. Lempar lembut oke, silat oke, memanah tadi juara. Ya sudah, arahkan kepada sesuatu yang sifatnya prestasi dia. Atau mungkin anak kita tidak bagus di motorik, tidak bagus di otak, tapi bagusnya apa? Di akhlak, sosialnya bagus. Jangan di rumah nonton TV, tiba-tiba dia datang pijit di sini, nah sampai lama, tapi pijitin ya mah, anakku masya Allah ya, ya mama tak sama bisa deh, ya suruh tunggu deh pulang balik, ya sak jauh, makanya masya Allah gitu. Kita ini diberikan oleh Allah amanah berupa anak untuk kita bersamai. Kita temukan dengan potensi terbaik mereka. Ya. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memampukan kita.
Makanya senantiasa mohonlah kepada Allah, panjenengan jam-jam segini kalau tadi belum sholat duha 2 rakaat. Nanti malam kalau mau tidur sholat tidur 3 rakaat. Kalau mau tidur baca surat Al-Mu'minun. Kemudian doa sama Allah, ya Allah jadikan istirahatku menjadi berkah. Kalau misalnya dia mau bikin anaknya, doa yang terbaik, ya Allah semoga makanan yang aku suapkan kepada anakku menjadi bekal kesolehan bagi. Tapi kalau sekarang ini Bapak Ibu, kita ingin anak kita soleh, kita ingin anak kita solehah, tapi tidak pernah didoakan, maka kita adalah pribadi-pribadi yang sombong, seolah-olah bisa menciptakan anak yang solehah dan soleh dengan sendirinya. Makanya ayah, jadilah orang-orang yang bisa menjadi arsitek bagi anak-anak panjenengan. Sedangkan ibu tugasnya apa? Ibu tugasnya adalah menjadi teknik sipil buat anak-anak panjenengan. Pak, nek kabari kalau itu Pak, berarti kita butuh pasir sekian, kita butuh cakar ayam sekian, kita butuh bahan-bahan sekian, maka RAB-nya sekian. Maka kalau bapaknya sudah menentukan, aku ingin anaknya oleh diri jadi menghafal Quran, maka panjenengan ibu-ibu yang mencarikan sekolah buat anak-anak kita. Maka kalau gambarnya sudah ada, teknik sipilnya sudah ada, tinggal panjenengan mencari kontraktornya. Kontraktornya siapa? Sekolah yang panjenengan ini. Apa enggak, Bapak Ibu? Anak panjenengan yang tidurnya susah konsentrasi, lagi sinau 10 menit, mama, aku lapar nih. Ya, mana buka kulkas, buka roti. Lagi sinau ini apa tuh? Mama apa? Aku haus sih mah. Ya sudah, beda ini. 10 menit mesti konsentrasi dia, 10 menit konsentrasi dia. Tapi kalau kau kali ini berjam-jam dia konsentrasi tidak pernah dia. Makanya era AI, apa itu AI? Artificial Intelligence, mengubah gaya belajar anak-anak kita yang dulunya baca buku yang statis, teks-teks bacaan, sekarang kalah dengan YouTube yang memanjakan kuping, memanjakan mata dengan video panjang. Tapi era YouTube sudah mulai bergeser dengan era Reels, video-video singkat yang ada di Instagram, di TikTok, cuma 15 detik, 30 detik. Itu membuat orang nyaman sekali, betah untuk scroll-scroll. Makanya anak kita itu sekarang menjadi anak yang susah untuk konsentrasi. Maka kita butuh sekolah yang memahami persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain kita butuh doa, selain kita butuh kekompakan suami istri, selain kita butuh sekolah, yang keempat, kita butuh mengenali anak-anak kita. Pendekatan terbaik itu bisa ditentukan setelah kita mengetahui dan mengenali sifat-sifat anak-anak kita. Psikologi membantu saja, tapi tidak bisa memastikan. Contoh begini, kalau anak-anak jenengan itu orangnya meriah, gampang gugup, gampang nangis, nangisnya cepat mandek, gampang dibujuk, misalnya minta HP, enggak, mama enggak mau ngasih HP, nangis, jangan aku cari mama yang baik, aku enggak mau mama kayak gini. Bapaknya semangat, ayo kita pergi, gitu Pak. Kita nggak tahu, mama jangan, mama nggak mau ngasih spot, nangis, biarkan cukup. Makanya di rumah itu cadangan permen, cadangan makanan, snack yang bisa untuk menghibur dia itu bisa dilakukan. Mama punya nih, di rumah yang baru. Mama baik, mamaku yang hebat ya. Aku senang sama mama, aku cinta mama ya. Cepat sekali, gampang nangis, gampang senang. Anaknya itu nggak suka konflik, sukanya itu
panjenengan misalnya datang ke acara kayak gini, nggak kenal sama teman-temannya, dalam jangka waktu 1 jam itu sudah punya teman. Kamu tadi main sama siapa? Sama itu mah, teman rumah. Namanya siapa? Gak tahu. Loh, kok gak tahu namanya? Tapi udah main, iya. Aku tadi main sama dia, dia gak tahu namanya. Orangnya pintar, membawa diri. Maka pribadi anak panjenengan adalah pribadi sanggup. Sanggup itu apa? Orang yang ciri senang ketemu banyak orang. Calon artis. Karena apa? Suka menjadi pusat perhatian. Ya. Kayak Pak Jolo, orang biasa jadi malu, berarti menangkai, dijilai-jilai ini gemoy, ya. Tambah senang. Anak saya itu masuk sanggup. Kemarin di Parangkot keluar, ya. Sapanya bilang, Masya Allah, anak saya TK loh, 5 tahun, jalannya beda, ya. Bilangnya sampai Tok sampah airnya, jalannya beda, ngapain, aku dihubungi, ya. Sampai habis. Kalau di kamera, suka selfie, cekrek, suka video, ya. Papahnya kerja, dicocokin, dok, ya. Tapi apa, nanti jangan lupa ya, ya. Dia senang. Sampai itu jadi bisa belajar. Cuma, sampai ini kelemahannya apa? Dia tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Karena dia tidak suka konflik. Maunya itu senang terus, kompromi terus. Maka kalau anak panjenengan termasuk pribadi sanggup, orangnya biasanya ragu-ragu. Kakak mau makan apa? KFC, McD, atau ayam crispy di jalan, ya. Saya lah bu, ya. Nanti kalau diberikan, ya semuanya dimakan. Karena apa? Dia tidak bisa menentukan pilihan. Kamu pilih baju yang mana? Kuning, biru, merah, mana ya? Biru. Tapi merah bagus sih. Kamu kuning aja, ya. Bingung, ya. Nah kalau hanya itu, tapi kalau dia apa? Pintar membawa diri. Yang kedua, panjenengan kenali anaknya. Kalau anak panjenengan itu pribadi yang suka mengurung diri, sukanya di tempat sepi. Misalnya kita nanti SD Muhammad dan 2 tahun kan outing kelas ke Cimahi atau ke Cispak, ya. Mereka itu bermain sama domba-domba, ya, sama kelinci. Anak panjenengan itu dipojokkan sendirian, nggak main. Nah, biasanya anak kayak gini bagusnya di apa? Di tulisan. Kalau pas hari ibu, jadi kan itu puisi. Ibu, apa dulu ngomong? Kaulah ibuku lah, emang kalau ibunya ya? Kau telah mengandungku 9 bulan 10 hari, apa begitu? Ya. Jadi kalau menulis pintar, tapi kalau ketemu langsung serius, makanya di medsos dia jagoan seperti seseorang yang macan, punya banyak follower, punya banyak subscriber. Tapi kalau ketemu langsung, maklum dia nggak bisa ambil dengan orang banyak. Bagusnya nanti kalau kerja yang tidak pakai tim, kerja sendirian di ruangan sendiri, utak-utik sendiri, itu dia bagusnya melankolis di situ. Cuma kalau melankolis itu apa? Mikirnya sulit. Besok ada yang dulu, piknik ya kak, piknik apa? Sudah pak, aku tak boleh dulu. Kalau satu ibu dengan tahu naik piknik langsung makan, ayo mandi kok, tas bisa isi makan supaya ada perjalanan yang menyanyi. Tapi kalau melankolis, ayo piknik ya pak, tak pikir sih pak. Lihatnya semuanya piknik, jadi belum makan piknik. Yang ketiga adalah pribadi koleris. Koleris ini susah sekali diraih. Kalau punya kemauan harus nggak mau alternatif lain. Ini dengan anak koleris, dengan kita bahasa baru. Pemi jalur boba, jam 10. Begini, aku ada boba, pokok naik boba. Ketemu dengan jenang Mutiara. Lalu orang berbunyi, Mutiara kan ciri-ciri boba itu begitu. Bukan pokoknya boba. Itu sepatu jalur besi apa orang gambar frozen
Dengan info-info itu, boleh sepatu apa sampai frozen, ini apa nih Doraemon aku. Ini frozen tapi biru aku. Aneh banget. Tapi bagusnya Bu, kalau Pak dengan punya anak koleris, next kalau jadi pemimpin, ya pemimpin yang jago. Karena dia tak peduli komentar orang, yang penting dia memutuskan. Berani fight, berani konflik. Nah, yang keempat, kalau anak panjenengan tipe yang pragmatis, nanti istilah dalamnya. Pragmatis itu kurang duit ambisi, orang duit keinginan, wongnya sak-sake, sakui. Ayo kakak, jadi kumpulan dengan mereka, mereka tak lalu. Jadi santai yang saya tahu mampu ngampus. Ayo kakak, terus kumpulan lain, ya. Di dalam aku tahu kalau kepala sekolah ini itu telat. Terus apa kita mau pak tidak dilawangi pulau telat. Sampai bukan esok dan malam lain. Sebenarnya kalau suami dengan pragmatis, kebanyakan anaknya itu pragmatis. Banjir kayak sekarang ini, kalau mulai itu banjir langsung. Apapun barangnya, pokoknya tujuannya menyumbat air. Pak, jadi kalau bapak ini, kan itu bapak dulu. Tapi kalau pragmatis, banjir pak, bagaimana belum di rumah? Sudah pokok. Bukan satu kursi. Makanya kalau punya anak pragmatis itu ya agak sabar gitu ya, karena dia nggak punya ambisi lebih. Ayo senang nonton, dia ujian sampai seluruh dunia SMP negeri. Saya swasta ya, pokok sama, sebagai sekolah. Bocah ini ya. Makanya ibu, kalau sudah mengenali anak, itu nanti kita agak sabar. Tapi yang nggak kenal teori anak, wah jadi kan terus ngomong terus, ya. Sampai kirim ngomong nanti kalau bapaknya dijadiin pastikan soalnya dengan bandi terus, ya. Dan ini boleh pecah terus, kalau satu barang pecah. Ibu bapak, rahimahullah, berikan materi kita pada kesempatan pagi ini. Doa dan kompak suami istri di anak, jadi teladan dengan untuk anak-anaknya. Terus sekolah yang bisa memberikan fasilitas sesuai dengan keinginan panjenengan. Kemudian yang terakhir adalah kenali karakter anak panjenengan untuk menentukan pola pendekatan terbaik apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.